Mas, saya mau menjawab. Ya, monggo. Kalau menurut saya itu penting, Mas. Soalnya dari kaderisasi kita bisa mengenal warga LK, Mas. Mulai dari yang saya angkatan hingga yang angkatan yang di atas kita, Mas. Jadi menurut saya itu penting gitu, Mas. Oke. Berarti penting ya dari siapa ini? Dari Wildan. Ya, Yang lain bisa paparkan juga. Ya, saya Seberapa Bismo. penting? Ya. Saya kayak cuma menambahkan dari Wildan kan menurut saya juga penting, sama soalnya bisa membuat kita tahu dari mana kita berasal, jadi kayak tahu dari diri kita itu dari mana gitu, Mas. Bisa mengenal satu dengan yang lain lah melalui kaderisasi. Tahu kuningnya dari mana, Mas? Ya, Mas. Ya, mungkin yang lain, monggo. Saya mau menambahkan, Mas. Iya ya, boleh. Mungkin kalau saya itu ya selain pentingnya bisa mengenal warga dari angkatan sebelumnya itu juga bisa lebih mengenal ke jurusan sendiri, Mas. Jadi nggak cuma kenal sama angkatan di atasnya, tapi juga kenal sama jurusannya sendiri. Ya baik, bagus sih. Memang kebanyakan memang kaderisasi itu sangatlah penting. Monggo yang lain bisa apa? Kurang Novan sama siapa tadi yang belum? Kurang Novan ya. Monggo Novan sama Samson sih bisa memberikan pendapatnya tentang kaderisasi itu penting atau tidak. Dianggap penting, ya penting, Mas. Oke. Gimana penting? Ya, gimana kita juga termasuk 5 LK, keluarga LK. Kalau mau masuk ke suatu wilayah juga paling enggak itu harus tahu lah yang dimasukin itu wilayah apa, terus kayak tata keramanya gimana, sejarahnya gimana, terus attitude-nya harusnya gimana, gitu sih dari saya. Terima kasih, Mas. Mantap. Monggo yang terakhir, Samson. Yes. Menurut saya ya penting, Mas. Ya juga macam mempererat tali persaudaraan juga, dan juga mengenal sesama LK, baik itu seangkatan di angkatan atas, bagi yang maupun angkatan atas, angkatan bawah ataupun alumni, bisa mempererat tali dan juga bisa mempererat tali silaturahmi juga, dan juga saling mengenal. Oke. Ya, saya dapat satu poin yang menyatakan bahwa seluruh kaderisasi yang ada di LK itu adalah sangat penting. Namun mungkin dari Mas Mbak atau dari teman-teman teknisannya itu kurang mengena kepada adik-adiknya, sehingga mereka itu berpikiran bahwa kaderisasi itu agak kalau aku dari sendiri sih ini fair-fairan aja. Dulu juga saya nganggapnya sama kayak kalian juga ya. Apa sih kaderisasi? Gak penting, ono emek jadi apa gak jelas ngono lah. Cuma adanya ya materi sumpek di dalam kelas, keringetan ngono. Nah, namun saya baru merasakan bahwa kaderisasi penting itu setelah OPP. Dan saya sangat menyesal akan hal itu sih. Karena gimana ya? Ternyata manfaatnya itu lebih besar dari saat OPP. Jadi apa-apa yang didapat di OPP atau kalian mengikuti OPP itu didapatkannya lebih keren lagi itu setelah OPP. Semisal kayak inilah. Mungkin saya dulu ya agak terlalu ngereken. Ya ada tugas ya dikerjakan. Walaupun itu gak ngerti akan makna dari itu penugasan itu
Itu semua orang mungkin juga merasakannya sih. Tapi dari itu mereka itu dapat membuat saya anggap atau Mas Mbak itu merasa care kepada kalian. Jadi seperti saya, jujur saya juga ngopi kan, saya juga dekat ke Mas Mbak. Ternyata mereka itu memberikan rahasia-rahasianya, rahasia-rahasia LK, khususnya dosen-dosen itu melalui kaderisasi. Dan menurut saya sih eman kalau teman-teman dari angkatan 2019 dan nantinya 2020 itu eman ketika teman-teman itu tidak mendatangi Mas Mbaknya. Menurut saya seperti itu. Karena saya sendiri dapat judul, dapat dosen, dipermudah sama Mas Mbak. Sama Mas Mbak semua. Dapat kadang juga dapat jawaban lah. Dapat tugas-tugas laporan itu dari Mas Mbak. Dan pentingnya kaderisasi di sini ini. Jadi kaderisasi itu bisa diibaratkan seperti sebuah kekeluargaan lah. Sebuah keluarga yang ketika tidak ada yang meneruskan, maka keluarga itu akan hancur. Maka tidak akan ada yang meneruskan estafet kejayaan atau kepengurusan. Ya bisa jadi besok-besok ini tidak akan menutup kemungkinan ketika tidak ada kaderisasi di LK ya maka himpunan LK akan jatuh. Maksudnya akan vakum kayak itu, akan beku. Dan itu jangan sampai, saya harapkan jangan sampai kepada adik-adik karena dalam membangunnya itu sangat susah. Jangan sampai, mungkin di sini teman-teman sudah tahu sih, ada satu hima yang sudah beku, cair, beku lagi. Ada yang tahu nggak? Hima apa? Ada yang tahu? Elin bukan Mas? Ya. Jadi Elin bukan Mas? Ya Elin. Ya jadi Elin itu gimana ya? Saya ngakui bagus tentang proses kaderisasinya. Namun di sana juga ada sedikit kesalahan dan itu pasti seluruh himpunan juga pasti ada melakukan kesalahan kayak itulah. Dan itu jangan sampai saya titipkan jangan sampai terjadi di LK. Karena membangunnya itu sangat sulit. Karena banyak proses-proses yang di dalam membangun kaderisasi itu membutuhkan effort yang kuat. Dan itu bisa tidak akan terjadi ketika kalian, khususnya angkatan 19 itu bareng-bareng. Tidak laku dewe lah, ojo ijen lah. Lulus bareng, ngarep bareng, pegel bareng, yo ngono lah rek. Dan aku pengen takut sih, sampean di pandemi kali ini apakah sering ngumpul dengan teman-teman mungkin dari jurusannya atau lewat meeting bersama mungkin? Aku pengen pengen tahu kondisi adik-adikku sih angkatan 2019 atau sudah mungkin ya gimana? Kalau lewat meet sih sering Mas. Kalau kumpul langsung itu jarang. Paling ya berapa gitu yang kumpul. Itu biasanya kumpulnya bahas apa kalau boleh tahu? Ya ngopi kopdar gitu Mas. Bahas-bahas praktikum lah, laporan gitu. Oke, Kan sip. akhir-akhir ini banyak proyek kan Mas soalnya. Oh dari iya. Yang lain. Oh berarti dari angkatan 2019 juga sering ada kan? Oh ya, itu seluruh angkatan atau hanya kelas kalian? Kalau boleh tahu. Kalau saya sih kelas Mas. Oke. Kalau angkatan biasanya ya lewat meet Mas. Oke. Ini satu kelas semua dah? Ini 2 kelas Mas. Kalau yang Wildan kelas apa? Saya EA Mas, D3 EA. Oh ya, mungkin yang D3 IP pengen tahu sih kondisinya gimana. Kalau dari kelas D3 sih, kalau meet itu ya kadang-kadang waktu selesai mata kuliah Mas. Soalnya sering rame itu rame di grup Mas, bukan rame di meetnya. Ya terus. Terus lagi ya,
Kayaknya itu aja sih Mas. Oke. Oh ya, Pernah kok Mas nongkrong di mana apa di mana biasanya? bakar-bakar Mas. Wah, kita baru kan gak bakar-bakar. BE. Adi dijak nggak mau ya Mas. Ayo Kak Opo. Anyanyi Mas. Apa? Kak mendukung. Anyanyi Mas. Sepurane lho di. Sebelah ini. Sepurane lho di. Walah. Oke. Ya Rek. Jangan sampai kalian di kelas kalian aja itu jangan sampai ada perpecahannya. Aku nitip itu. Soalnya gimana ya, Eman? Karena kalian juga 3 tahun di sini di LK. Ini ada 3 semua kan? Atau ada yang di 4 ini? Iya Mas, di 3 semua. Oke. Di 3 semua. Ya, saya titip itu sih. Jangan sampai ada perpecahan di dalam kelas sih, terutama. Karena ya yang mungkin bakal bantuin kalian ketika TA. Memang sekarang itu gak kerasa sih. Tapi ketika kalian mau TA, itu sangat kerasa teman-teman kalian dalam hal membantu proses pencarian judul lah, pencarian dosen, memberikan saran-saran. Menurut saya itu yang paling penting adalah teman. Karena jujur banyak teman-teman atau kakak kelas yang gak lulus itu karena mereka itu terlalu apatis. Maksudnya ya mereka itu yakin kalau bisa semua. Ternyata di tengah-tengah itu mereka itu membutuhkan bantuan lah. Dan jangan sampai saya titip jangan sampai ada di sebuah kelas itu ada gap. Maksudnya gapnya itu ada gap gak apa-apa. Tapi ketika ada yang membutuhkan ya kembali semua lah. Jangan sampai gapnya itu semakin lebar. Sehingga teman-teman itu menganggap wah kelasku kok gak enak sih ini. Itu jangan sampai ya. Soalnya susah sih menurutku. Ketika mau lulus, aduh aku lulus kok gak ono sing barengi ngono kan. Eman lah. Itu sangat saya tekankan tentang kaderisasi itu sangat penting di bagian angkatan dari kalian sendiri. Oh ya, pengen tahu sedikit sih kondisi dari apa itu? Komtang ya. Ya, Komtang. Itu gimana kontribusinya di dalam? Pengen tahu sedikit. Monggo bisa dijelaskan. Ya ada yang tahu mungkin kondisi Komtang di dalam grup. Wis ngilang dah. Tapi wis gak ngurusi be. Gimana? Mungkin dari siapa ya? Samson mungkin. Oke. Ya menurut saya komtang kita itu ya bagus ya Mas, sering ada acara-acara yang dulu ya acara-acara yang buat kumpul-kumpul atau ada acara kumpul seangkatan atau sejurusan itu sering jadi plan tuh kayak semacam sering ingatkan mungkin sering PC atau PC-nya ke anak-anak yang aktif ya. Komtanya tuh sering mece, tapi mecenya kan saya nggak tahu. Mungkin dia PC-nya itu banyak anak-anak yang sering jarang kumpul atau semua dan juga kurang tahu. Tapi dia tuh semacam sering ngetin kalau ada acara gini ya supaya ikut. Kalau acara itu supaya ikut, supaya join, minimal join lah. Kalau nggak tahu apa ya diem. Tapi intinya tuh suruh ikut, suruh join aja. Oke.
Oh ya, dari Samson sendiri pernah di PC enggak sama Komtang? Sering sering mas, karena aku hitungannya itu juga jarang ikut kayak gitu mas. Berarti kan juga sibuk sama di sini, sibuk di sini juga kan. Ya kalau ya, sibuk di sini, sibuk di sana, ya sering di PC. Tapi saya kalau nggak bisa ya saya chat, kalau bisa, kalau ya saya berangkat gitu. Oke, oke. Ya, bagus. Oh ya, di sini pernah meet up sama 2020 enggak? Atau ada yang masuk di grupnya mungkin? Meet up, meet up terakhir kalau saya sendiri Hmm. saat itu saat welcome party sama farewell party itu loh. Kalau saya sendiri sih, tapi kalau lainnya kurang tahu. Oh, itu berarti meet up sama 2020 terakhir ya? Iya kayaknya kan Oke, oke. saat welcome party sama farewell party itu. Oke. Ya, mungkin saya lebih tekankan lagi ya ke teman-teman. Mungkin ya gimana ya? Jangan jadikan pandemi ini sebagai apa ya, sebuah masalah. Tapi jadikan sebuah pandemi ini sebuah cara bagaimana kita untuk menghidupi hima. Karena saya jujur sih, ternyata ini bukan hanya di PENS, karena saya juga sering main ke kampus-kampus lihat yang lain. Ternyata mereka ya punya kesalahan sama. Yang pertama ya tidak ada yang merangkul lah dari mas mbaknya dan lain-lain, itu pasti ada. Nah, gimana cara mengurangi itu? Jujur pasti dari mas mbak itu pasti ada yang sistemnya egois lah. Aku gak gengsi. Aku gak mungkin lah ngeceti adik-adikku disian saat durungnya arek disian kan. Sebelum adik-adikku disian. Nah, aku harap teman-teman itu jangan seperti itu. Jadi kalian kalau bisa nanti ke 2020 kalian lah yang mendatangi mereka. Karena ya jujur mereka kan belum tahu kondisi PENS, kondisi LK juga gak tahu, dan kalian sebagai angkatan 2019 yang di atasnya itu mengetahui lah sedikit tentang kampus. Berikanlah informasi-informasi kepada adik-adik kalian lah. Jangan sampai kalian gengsi sih. Saya pengennya itu ya jangan sampai kalian gengsi ada antar batasan dengan gap mas mbak dengan kalian dan kalian dengan adik-adik kalian, itu jangan sampai. Kalau dari saya sendiri monggo ketika teman-teman pengen pengen cerita atau tanya jawab kepada mas mbaknya, saya dengan teman-teman itu terbuka, monggo. Karena kaderisasi di LK saya lihat itu agak tidak baik-baik saja untuk tahun ini. Agak mungkin agak sistemnya agak sedikit berkurang lah untuk semangatnya, mungkin seperti itu. Ya mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi, monggo. Dari sistem OPP mungkin dari OP kaderisasi mungkin bisa ditanyakan. Ini yang ada yang dari Surabaya enggak? Maksudnya ada di Surabaya. Mas, gimana mas? Gimana? Ya, ada yang dari Surabaya atau masih di Surabaya? Saya sendiri di Surabaya. Walah. Daerah Surabaya mana? Gimana mas? Surabaya mana kalau boleh tahu? Itu Semampir, Mer. Walah, mudah semampir. Iya. Oh ya, yang lain mungkin ada niatan untuk kembali ke Surabaya mungkin.
mungkin ini apa sebelum ditutup ya, terakhir aja kepada kalian semua, saya ingin tanyakan ini aja. Apa ya? Oh ya sih guys. Oh ya, seberapa dekatkah dengan Mas Mbak kalian? Kalian pernahkah apa ya, ngajak cerita lah, mungkin pernah ngajak ngopi Mas Mbaknya, itu seberapa dekatkah? Mungkin itu sih pertanyaan terakhir dari saya sebelum ditutup. Bisa dipaparkan semua ya? Ya, saya Wildan izin menjawab, Mas. Iya, monggo. Kalau saya sih yang angkatan 18 yang dekat ya paling yang setim. Itu yang paling dekat yang sering ngopi. Lalu kalau yang angkatan 17 itu yang sering itu sama Mas Gagas. Oh, Mas Gagas. Oke. Iya, yang sering itu. Oke, Ya. yang lain? Iya, monggo. Berarti Wildan dekatnya dengan apa ya, teman-teman apa Mas Mbak yang robot ya khususnya ya? Iya, kalau yang paling dekat itu ya yang sama-sama yang tim robotnya itu, Mas. Oke, sip, gak apa-apa, bagus. Yang lain mungkin? Ya saya Bismo Mas. Ya, monggo. Saya mungkin lebih kenal Mas Mbaknya itu, Mas Mbaknya. Gara-gara itu Mas ikut futsal Mas, futsal LK. Oke, mantap. Kalau boleh tahu siapa saja kenal dengan Mas Mbaknya yang siapa? Udah jarang main sampai lupa Mas. Oke. Udah lama. Monggo yang lain. Kalau dari saya sendiri basket, Mas. Basket. Iya. Ya, dekat dengan siapa? Novan? Kalau boleh tahu, Mas, kenal seberapa? itu Mas apa dari Malang itu, tapi lupa namanya aku, Mas. Kemarin sempet tanya Mas Yusuf, ya lumayan deket juga sama Mas Yusuf. Oh, oke. Mas Ocha, Mas Andi. Mantap. Sip. Yang lain? Wildan, Bismo, sama Samson sama Ahdi. Saya Mas. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya nggak ada ya. Cuma kalau yang merata gitu, jadi nggak ada yang paling kenal dekat sama siapa. Cuma yang kenalnya tuh ya merata gitu, nggak kumpulnya sama yang ini aja gitu Mas. Oke. Tes. Ya, monggo. Terus kalau saya nggak ada sih, bukan nggak, sejujurnya saya jarang kumpul sama LK pun jarang Mas. Tapi kalau dekat pun nggak ada, cuma pernah ngomong sama itu. Kalau mas saya jarang sih. Malah itu Mbak Ellen. Oh ya. Iya itu sama dia. Itu Mbak Ellen juga cuman bantu sih Mas dulu pas saat pas mau ke Malang itu malah nawarin mau minjemin tas. Ya alhamdulillah dipinjemin tas saat itu. Tawarin saya kalau yang lain belum pernah sih. Belum pernah macam ya perang akrab. Oke, makasih dari teman-teman ya yang sudah maparin seberapa dekat dengan Mas Mbaknya. Oh ya, ini kan tadi sudah banyak diskusi juga dan juga ada yang nge-record ya dari siapa tadi? Wildan. Iya, Mas. Saya sama itu yang record 2 anak. Oke. Saya harap nanti boleh dikirimkan ke saya dalam bentuk tulisan ya. Apa notulensi lah, seperti notulensi yang telah dibicarakan di sini. Nanti dikirimkan ke saya. Saya pengen tahu seberapa paham ya.
sedikit tentang kaderisasi itu gimana. Dan tadi saya juga pengen minta sih dari kalian, setiap dari anak mungkin bisa memberikan 2 solusi atau 1 solusi gak apa-apa tentang kaderisasi di solusi apa yang mungkin kalian pikirkan agar kaderisasi di LK itu semakin keren lah. Tidak kaku seperti yang dikatakan teman-teman tadi, tidak membosankan kayak itu. Saya pengen dari teman-teman yang ada 6 anak ini memberikan 1 solusi aja, boleh lebih, tentang kaderisasi di LK itu harusnya seperti ini Mas. Dan solusinya saya seperti ini. Nanti bisa dikirimkan, saya beri waktu 2 kali 24 jam ya. Kalau bisa dijelaskan sebaik-baiknya, karena ini juga sebagai syarat kelulusan pengundangan kalian. Nanti saya juga diskusikan dengan teman-teman. Ya, mungkin dari saya itu saja. Mungkin teman-teman sebelum ditutup ya, ada yang ingin ditanyakan mungkin. Nanti notulensinya itu per anak Mas ya? Atau Kalau perwakilan? gini, tadi kan sudah banyak ya. Kalau masalah yang notulensi, kalau bisa seluruh anak juga paham. Dan untuk yang solusi, ya dikirimnya per anak ke saya. Maksudnya bukan per anak ke saya, maksudnya lewat Ahdi selaku Iya, perwakilan. nanti saya jadikan 1 di Google Drive, nanti saya share linknya, itu bagaimana Mas? Ya gak apa-apa. Jadi ini bentuknya ketikan ya Mas ya? Atau tulis tangan? Ya sembarang sih, boleh ketikan, ya boleh ketika tulisan tangan sembarang. Saya tidak membatasi. Cuma ya itu, ada bukti lah kepada saya. Ya, terima kasih Mas. Oke. Monggo yang lain sebelum kita tutup juga. Jika tidak ada, saya ingatkan lagi, yang pertama ada notulensi yang harus diserahkan ke saya, dan juga 1 solusi, boleh lebih, semakin baik. Untuk kaderisasi di LK itu seharusnya seperti ini Mas. Biar tidak kaku, juga biar tidak membosankan buat adik-adik angkatan 2020. Ya, dari saya kurang lebihnya mohon maaf juga apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas atas waktunya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Fan. Maaf mengganggu waktunya Mas. Oke, siap. Ingat ya 2 kali 24 jam ya. Iya Mas. Oke. Saya izin live ya. Iya Mas. Biar.